Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di video kali ini saya tidak merakit ataupun ngetes ya. Nah, di video kali ini saya tak bosan-bosan membagikan sebuah pengalaman, mungkin bisa juga pengalaman ataupun pelajaran bagi saya ya. Nah, di sini akan saya bahas yaitu sebuah transistor ya. Kan di video sebelumnya saya sudah bahas untuk transistor Toshiba ataupun Sanken ya. Di sini saya hanya ingin membahas tentang transistor yang dianggap sepele mungkin ya. Jadi saya dulu punya kesimpulan bahwa barang ini tidak terlalu penting ya di bidang elektronik, padahal semua alat elektronik ataupun komponen elektronik itu harus harus diusahakan harus yang ori ya, dari transistor, resistor ataupun pendukung lainnya. Nah, di sini yang saya akan bahas sebuah transistor MJE ya. Karena sekarang banyak di pasaran untuk transistor ini. MJE ini banyak yang KW ya. Karena MJE sekarang banyak mengeluarkan produk on ya. Kan kalau dulu on itu terkena dengan kualitasnya yang bagus, ya sudah pasti ori ya kalau dulu gitu. Nah, kalau sekarang transistor on ini makin banyak KW-nya ya, ataupun banyak yang menyerupai seperti ori tapi bukan ya. Jadi yang kita bedakan terlebih dahulu dari fisik. Nah, dari fisik yang ori itu ininya bodi belakang. Nah, bodi belakang ini tidak mengkilat ya. Nah. Dan di sini kebetulan saya punya transistor yang pecah akibat saya terlalu keras untuk sekrupnya. Nah, sudah kelihatan jelas untuk yang ori itu dalamannya tembaga asli ya. Nah, seperti ini kan kuning. Saya juga pernah beli merek on yang seri ini nih. Nah, ini kan juga sama nih. Ini MJE 350 on. Nah, di situ ada tulisannya on. Tapi ini KW ya. Sedangkan yang ini, nah yang ini on MJE 350 sama, tapi ini ori ya. Ini benar-benar ori. Nah, dari fisik juga kelihatan kalau yang ori ininya bodi belakangnya agak abu, kalau ini mengkilap ya. Nah, biasanya untuk pengetesan yang paling gampang yaitu di sini saya suka menggunakan magnetnya seperti ini nih, ataupun magnet. Ini yang KW. Nah, ini nempel nih. Nah, beda dengan yang ori. Nah, dia tidak mau nempel seperti ini. Nah, seperti itu, beda dengan yang ini. Nah, komponen ini sering saya abaikan dulu ya. Jadi ini hanya sekedar pengalaman saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Sebagus apapun kita merakit sebuah elektronik, misalkan merakit sebuah power ya,
Saya dulu punya kesimpulan seperti itu, asalkan transistor pinanya ori, untuk suara ataupun untuk ketahanan itu sudah cukup ya. Tapi seiring berjalan waktu dan seiring mungkin pengalaman dari kesalahan ya, jadi saya belajar dari kesalahan saya bahwa transistor ini sering diabaikan. Misalkan kita beli yang ini harganya kan 2000, ini sedangkan ini 7000 satunya. Nah, saya pikir dulu ini harga 2000 juga ori karena ada nama on-nya di sini. Seperti ini. Ternyata kualitas kedua ini beda ya. Setelah saya tes di setrum besar. Nah, misalkan teman-teman merakit power pina sudah ori, resistor sudah ori, tapi kalau ininya gak mendukung, dikasih tegangan besar ataupun dikasih beban besar, ininya mati ataupun short, ya pasti untuk transistor pina juga ikut short. Jadi kita rugi 2 kali kalau seperti itu. Jadi kita harus membeli ini lagi yang ori, terus transistor pina mati karena kesalahan alat ataupun transistor MJE seperti ini ya. Makanya diusahakan kalau mau merakit transistor seperti ini harus ori ya. Nantinya kan bisa untuk tegangan dinaikkan ataupun di tegangan agak dibesarkan aman. Asalkan transistor pendukungnya juga seperti transistor 5401 ataupun transistor pinanya yang ori lah gitu. Nah, ini hanya sekedar pengalaman saya ya, ini bagi pemula ya. Dikarenakan untuk para master ini sudah tidak asing lagi dengan namanya transistor MJ ini. Ini untuk pemula seperti saya juga masih pemula. Nah, saya juga masih pemula karena di sini saya sama-sama belajar ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ataupun apa, silakan tulis di kolom komentar. Begitupun juga saya ya. Saya sekedar pengen juga ada yang komen misalkan itu gimana ya. Misalkan kita saling support aja gitu. Saya dapat pengalaman dari para master yang komen misalkan gimana gitu. Dan yang pemula mungkin seperti saya juga masih banyak kekurangan ya, masih perlu belajar dalam bidang seperti ini. Makanya di sini saya bukannya menggurui ya. Di sini kita saling belajar dalam bidang elektronik ya. Seperti itu. Karena di sini saya juga sempat beberapa kali ya. Saya ini untuk transistor seperti ini saya sering tidak susah ya mendapatkan yang ori. Karena itu kan lumayan untuk harganya kan, misalkan kita beli yang 4000 dikali 10 biji kan, kalau mati gak lama ya itu kan sama juga pemborosannya itu. Gitu. Tapi di situ saya gak ambil pusing karena dijadikan contoh ataupun bahan pengalaman buat saya. Jadi saya lebih berhati-hati dalam memilih sebuah komponen seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua. Oke, dan mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Makanya saksikan terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya terus bersemangat membuat video-video terbaru ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar panas, salam satu hobi, dan jangan lupa ngopi.